Ya, sudah Bu. Silakan. Oke, silakan itu recordingnya udah aktif ya. Oke, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sodri Wasir Amli Sani. Ya Allah Kamuli. Nah, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu hebat semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan persegi 40 ya, dengan tema membangun mindset guru untuk muridnya belajar. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yanti Febrianti. Saya akan mendampingi nanti Pak narasumber kita, Pak Zainul Khalis. Oke. Nah, dan tak lupa tadi saya juga lupa, ya puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi ya. Semoga kita pertemuan ini tuh berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Sebelum ke susunan acara, saya ingin pantun dulu nih biar Bapak Ibunya semangat ya. Nah, pantunnya makan nasi di rumahnya Pak Rahmat, lauknya. Oke, mari kita mulai dengan senyuman hangat agar webinar ini terasa menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pun susunan acara kita malam hari ini yaitu satu pertama pembukaan oleh moderator. Nah, lalu yang kedua ada sambutan dari kapten atau co-kapten dari GCE Banten atau yang mewakilkan. Lalu yang ketiga ada perkenalan narasumber. Nah, yang selanjutnya adalah materi oleh narasumber. Lalu nanti ada diskusi tanya jawab ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk rule webinar kita, kalau nggak pakai rule nggak enak ya Bu ya, karena kita harus mempunyai keyakinan kelas atau keyakinan dalam acara kegiatan kita malam hari ini. Nah, saya harap Bapak Ibu nggak ngantuk ya malam-malam ini. Nanti sebelumnya saya akan kasih ice breaking buat Bapak Ibu biar semangat ya. Nah, di sini webinar kita malam ini satu peserta dimohon mematikan mikrofon atau memute selama sesi materi. Lalu yang selanjutnya peserta dimohon untuk tidak memotong pembicaraan pemateri. Lalu selanjutnya peserta dimohon untuk raise hand. Nah, nanti Bapak Ibu jangan rebutan untuk berbicara, tapi lakukanlah dengan menggunakan raise hand. Nah, kalau angkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Selanjutnya, peserta dimohon mengaktifkan webcam pada saat bertanya. Nanti biar kelihatan nih Bapak Ibu yang ganteng, yang cantiknya. Nah, biar kelihatan, biar ke-record sama kita. Nanti silahkan ketika berbicara membuka kameranya. Selanjutnya, peserta dimohon untuk mendukung proses kegiatan selama acara berlangsung. Itu rule webinar kita malam ini. Nah, yang ditunggu-tunggu kita adalah tentang tadi banyak sebelum apa namanya? Sebelum acara dimulai sudah nanya daftar hadirnya mana ya Bapak Ibu, sabar, tenang. Daftar hadir nanti akan kita bagikan di akhir acara kita ya, terutama dalam mengisi daftar hadir itu di akhir acara. Nanti kita share linknya, lalu pastikan juga email yang ditulis benar dan aktif ya Bapak Ibu. Nah, nanti takutnya ketika kita tidak menulis emailnya yang benar, nanti nyasarnya kemana? Nah, itu yang harus, kok kenapa saya tidak dapat sertifikat? Kemungkinan ada beberapa hal ya, antara itu emailnya tidak sesuai atau salah mengetik. Nah, itu salah satu ininya. Nah, salah satu aspek kenapa tidak mendapatkan sertifikat. Lalu ada isi data dengan benar, baik nama, instansi, dan lain-lain. Lalu cek email, jadi emailnya sertifikatnya itu dikirim lewat via email ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan cek emailnya atau boleh cek ke ini ya ke GCE ya. Nah, selanjutnya untuk acara selanjutnya biar Bapak Ibu tidak terasa boring nih sebelum kita ke narasumber sambutan. Oh, ada selanjutnya mohon maaf sambutan dulu ya dari yang mewakili atau yang ini. Yang dari yang mewakili dari GCE Banten, punten siapa? Pak Kornel mau memberikan semangat kepada kita, ya, motivasi, mau memberikan sambutan, enggak Pak Kornel? Saya persilakan ya, baik. Pak Kornel, biar kita motivasi ini untuk jadi guru-guru hebat seperti apa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Salam dan bahagia. Ya. Ini kepada Bapak dan Ibu yang hadir di webinar Persegi pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kita berkolaborasi di sini ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama, jadi sifatnya ini kombel ini adalah kita saling berbagi pengetahuan ya. Kalaupun nanti ada sharing ya Pak. Adapun nanti materi yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini mengenai membangun growth mindset, apapun itu nanti mari kita dengarkan penjelasannya dan mari kita interaktif saling bertanya. Barangkali ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung, tidak perlu terlalu atau terlalu formal gitu ya. Jadi selamat bergabung Bapak Ibu, selamat bersenang-senang. Mari kita menambah pengetahuan kita di masa kebetulan ini siswa yang libur ya. Gurunya juga diikutan gitu kan. Ya baik, demikian dari saya. Apapun itu nanti mengenai daftar hadir, nanti tim teknis atau bagian penyelenggara nanti akan membagikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Kornel. Ya mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu semuanya bisa semangat ya Pak Kornel ya, bisa mendengarkan sampai akhir gitu ya tentang bagaimana growth mindset jadi guru untuk memerdekakan belajar. Oke, sebelum memulai dan sebelum kita perkenalkan dulu narasumber kita yang hebat ini, Pak Holis. Nah, saya mau ngasih biar semangat nih Bapak Ibu, mau ngasih tebak-tebakan dulu biar otaknya kasar, boleh ya? Boleh ya? Saya izin share screen dia ice breaking dulu sebentar. Nanti silakan Bapak Ibu boleh menjawab tebakannya ini apa nih ya. Saya ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Izin share screen Bapak Ibu. Oke, kira-kira ini gambarnya apa ya? Ada yang bisa menjawab nggak? Ada sumur, S sama dengan E, R sama dengan T, dan ada ember merah. Kira-kira apa itu? Kira-kira Bapak Ibu bisa menjawab nggak? Coba. Kita olah mengasah otak. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Sumur sama dengan E. S-nya diganti sama dengan E. Iya Pak, silakan buka. Silakan buka mic-nya. Silakan Bapak Ibu yang sudah bisa menjawab, buka boleh. Buka mikrofonnya. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Silakan yang sudah raise hand. Dibuka mikrofonnya. Ya, ada raise hand, Bu. Semut merah. Oke, kita buka ya. Betul apa enggak ya ini semut merah? Oke, kita buka. Ternyata betul. Semut merah. Sekarang ada gambar kedua. Ada kan ke sama dengan dan tulang menghilangkan. Apa ini kira-kira? Rantan. Oke. Apa Bu? Tarantula, Bun. Tarantula. Tarantula. Kita buka tarantula. Ternyata betul ya tarantula. Selanjutnya gambar ketiga. Bola. Lumayan seotak ya ini. Coba. Bola sama dengan belalang. Siapa? Apa? Pak? Belatung. Belatung. Belalang. Fokus. Oke. Gambar selanjutnya lagi. Ternyata fokus ya. Gambar selanjutnya lagi. Kira-kira ini gambarnya apa ya? Ada jerami. Jerapah. Lalu ada palu. Ya. Jerapah. Coba. Ya, ternyata betul sekali jerapah. Nah, ini coba ada ban. Lalu ada Om Jin.
Anjing. Iya. Ternyata betul. Aduh, semuanya pada guru-guru hebat ya. Oke. Terima kasih semuanya, guru-guru hebat. Terima kasih. Ternyata semuanya bisa diselesaikan atau fokus ya, malam-malam nggak ngantuk ya. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini saya nanti berserta narasumber saya hebat ini yang namanya Pak Zainul Holis. Nah, nanti akan memaparkan tentang bagaimana growth mindset guru untuk merdeka belajar itu seperti apa. Kita silakan Pak Zainul Holis, waktu dan jaringan. Saya persilakan Bapak. Mangga. Sebelum ke Pak Zainul, saya mau kasih ini dulu. Kebetulan Pak Zainul ini guru bahasa Inggris ya Pak ya? Wah, lihat dari kurikulum itu guru kelas banyak bergelut dalam lembaga bahasa Inggris ya Pak ya. Ya, oke, mangga Bapak. Saya persilakan waktu dan jaringannya untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tepuk tangan dulu Bu Yanti yang hebat. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mangga Bapak Ibu hebat. Ya. Mangga Pak Zain. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Bu Yanti dan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di sini ya Bapak Ibu ya. Saya juga beberapa hari yang lalu itu diajak teman untuk Pak Holis mau berbagi enggak di ini gitu kan, di CGE Banten gitu. GCE Banten, sorry. GCE Banten gitu ya. Luar Iya biasa. betul sekali. Saya sangat semangat sekali ketika ditawarin teman seperti itu. Terutama saya ingin berbagi dengan hal yang saya ketahui tentunya ya, meskipun tidak banyak yang saya ketahui tentang ini. Yang pasti kita di sini kan sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar bagaimana meningkatkan kompetensi kita di depan murid-murid kita seperti itu. Karena memang guru itu sesuai dengan apa yang akan kita pelajari diskusikan hari ini, bahwa growth mindset itu kan intinya belajar terus dan terus belajar. Saya mohon izin share screen ya sebelum saya itu share screen. Mangga Bapak. Sebentar. Kok nggak ada? Sebentar. Apakah siaran saya sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah Pak Holis sudah terlihat dengan jelas. Mangga Bapak. Oke. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingin melanjutkan cerita tadi ketika saya diajak sama teman saya untuk berbagi tentang materi ini. Saya sangat antusias sekali karena memang growth mindset itu saya pikir ini sangat sangat penting sekali buat guru-guru ya. Saya lanjutkan. Ini CV saya ya. Biodata saya lah ibaratnya. Saya lahir di Pamekasan. Pamekasan itu salah satu daerah di Madura ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang pernah ke Madura di situ atau ada orang Madura di sini selain saya, itu pasti tahu lah orang di Pamekasan. Saya tinggal di Cipondo, Kota Tangerang. Ya. Pasti di sini banyak orang Tangerang juga. Ya. Terus nomor telepon saya bisa dihubungi di 0858 8581 7575. Pendidikan saya S1 di Universitas Terbuka. Kursus dan latihan saya di LBPP LIA. Saya kebetulan guru penggerak angkatan 5 di Kota Tangerang belum lama ini ya.
Mungkin Bu Yanti juga guru penggerak ya, Bu Yanti ya. Atau Masih mungkin sebentar CGP, lagi. Pak. Oh, masih CGP ya. Sebentar lagi Bu, Masih ya, Bu CGP. Tanti. Insya Kalau Allah. udah selesai nanti Doakan. akan plong Iya, betul. semuanya. Amin. Pekerjaan Mantap tipsnya, mantap. iya. Pekerjaan saya seorang guru di Sekolah Dasar SDN Cipondo 5. Saya sebenarnya bukan guru bahasa Inggris ya. Kalau di SD itu saya guru kelas, Bapak Ibu. Bu Yanti ya, guru kelas saya. Dan dari kebetulan saya kemarin, tahun ajaran kemarin itu saya ngajar di kelas 6. Memang saya juga, background saya juga akan bahasa Inggris, jadi kadang saya ngajar bahasa Inggris di lembaga bahasa Inggris juga. Kalau ingin baca-baca tulisan saya atau ingin mengetahui lebih banyak tentang saya, bisa dilihat juga, dikunjungi di Google Site saya. Di situ alamatnya site google.com view holistography. Judulnya namanya holistography. Kalau dalam ilmu bahasa kan grafi itu kan artinya gambaran ya, holis itu ya saya, gambaran saya gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin tapi memang beberapa ini saya udah lama, beberapa tidak diupdate lagi ya, jadi tulisannya masih perlu diupdate lagi di situ. Pas tekan aja Pak, di apanya Pak, di chat, biar nggak pada penasaran. Oh, nah, di sini sudah boleh, ada Pak. dipasangkan, boleh. Di kolom chat. Enggak, Liz boleh dipasangkan di kolom chat sebagai ininya. Sebentar. Kalau saya bisa berbagi di sini di kolom chat. Di sini. Tapi kok aksennya kok nggak Maduraan ya Pak Holis ya? Agak Maduraan kok. Ya sudah lama Pak. Saya ada dari Madura. Sudah lama tinggal di sini gitu. Jadi malah tadinya saya berpikir Bapak dari Padang loh Pak. Istri saya benar. Istri saya orang Padang. Istri saya orang Padang. Logatnya itu masalahnya logat Padang. Padang. Bisa diklik Pak, linknya nggak bisa diklik. Kok nggak bisa diklik ya? Bu. Ya, linknya nggak bisa diklik Pak. Oh iya, katanya linknya tidak bisa kurang diklik, HTTPS-nya itu. Ya, nanti tinggal ditambahin aja Bu, di copy paste aja deh. Di copy paste aja. Oke, siap, nanti saya bantu. Iya. Saya bantu Pak ini. Oke. Dilanjut ya, Bapak Ibu ya. Pak lanjut aja, Oke, itu tentang saya. Kalau nanti mau ada yang lebih mau tanya lebih ini, cuman saya mah ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat di Google Site itu. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya yang ada di di slide ini. Coba silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Baca pertanyaan bawah ini, apakah Anda sebagian besar setuju atau tidak setuju? Tinggal ditulis 1 setuju, 2 tidak setuju, dan seterusnya. Coba silakan tulis jawaban Bapak Ibu di chat. Mungkin bisa di slide show Pak, biar kelihatan jelas. Oh iya, baik. Soalnya, oke, seperti itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan ini dari nomor 1 dulu ya Pak Olis ya. Ya, silakan. Nomor 1. Baca setiap pertanyaan ini dari nomor 1. Bapak Ibu silakan menjawabnya di kolom chat ya. Mangga, dari nomor 1 silakan.
Apakah sudah ada yang jawab? Belum, Pak. Belum ada yang menjawab. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan pertamanya, kecerdasan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar tentang diri Anda, yang tidak dapat Anda ubah terlalu banyak. Nah, itu pertanyaan nomor 1. Kira-kira apa gitu ya, Pak ya? Setuju atau tidak jawabannya? Oh, jawabannya cuma 2, setuju atau tidak. Nah, kecerdasan Anda. Nah, Bapak Ibu silakan di kolom chat, Bapak Ibu setuju atau tidak gitu ya. Ini maksudnya nggak Pak? Kurang paham ini pertanyaannya. Maksudnya gini, yang nomor 1, kecerdasan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar dan tidak bisa merubah. Jadi nomor 1 itu saya tidak bisa merubah tidak bisa merubah kecerdasan tersebut ya Pak ya. Kecerdasan saya, gitu ya. Betul atau enggak, setuju atau tidak gitu kecerdasan. Setuju atau tidak, seperti itu. Maksudnya ditingkatkan atau dimundurkan gitu kecerdasannya. Iya boleh, bisa berubah misalnya itu. Ibu tinggal menjawab setuju atau enggak Bu. Ya, iya, atau ini tidak. enggak, aku belum paham kalimatnya. Kecerdasan itu bisa berubah menjadi lebih cerdas mungkin maksudnya. Belum ada. Oh, nih ada nih. Oke, katanya dari Bu Retno tidak setuju, Pak Muhammad tidak, katanya Bu Rofila tidak setuju, Bu Fitri tidak, RDD, Ibu RDD 123 tidak setuju, Bu Dede Hamdia tidak, lalu Pak Agus Selvi 1 iya katanya. Pak Kornel tidak setuju karena bisa dirubah dengan banyak belajar. Yang kedua setuju, yang ketiga setuju, yang keempat setuju, pelan-pelan saja lagu kotak katanya seperti itu. Pelan-pelan saja gitu ya Pak Kornel ya. Lalu juga Bu Om Ronsi, ini kayaknya teman saya nih. 1 tidak, lalu dan yang lain sebagainya. Oke, Bu Yanti. Stop dulu. Gini Bapak Ibu, apapun jawabannya Bapak Ibu itu, kalau untuk yang 1 itu, kalau jawaban 1 setuju, berarti dia mempunyai cenderung mempunyai growth mindset, gitu ya. Apakah itu growth mindset? Nanti kita akan pelajari. Ini hanya sekedar awalan saja ya. Yang kedua, Anda dapat mempelajari hal-hal baru, tetapi Anda tidak dapat benar-benar mengubah kecerdasan Anda. Anda bisa belajar, tapi tidak bisa mengubah sesuatu tentang intelijensi. Nah, itu yang kedua cenderung ke mempunyai fixed mindset. Apa fixed mindset? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kembali lagi beberapa banyak kecerdasan yang memiliki, Anda selalu bisa mengubahnya walaupun cuma sedikit. Nah, itu cenderung mempunyai growth mindset. Ya. Selanjutnya, Anda selalu dapat mengubah tingkat kecerdasan Anda secara substansial. Nah, itu juga mempunyai growth mindset, gitu ya. Selanjutnya, kita lihat sama dengan yang tadi ya. Saya dipercepat saja ya, langsung. Langsung 1, 2, 3, 4 ya, Pak Hamis ya. Ya. Langsung 1, 2, 3, 4 aja jawabannya. Langsung dijawab aja. Kita langsung diskusi aja ya, langsung diskusi aja Bu Yanti. Oke. Apakah Anda sebagian besar setuju dengan tidak setuju dengannya? Yang pertama, Anda adalah tipe orang tertentu dan tidak banyak yang bisa dilakukan untuk benar-benar mengubahnya. Misalkan saya tipenya pendiam, berarti saya tidak bisa merubah gitu kan. Kalau saya nanti bisa jadi orang yang kalau istilahnya chatterbox ya, kalau dalam bahasa Inggris itu suka ngomong gitu kan. Nah, yang kedua, orang seperti apapun Anda sudah dapat merubah secara substansial. Nah, itu kalau tadi yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset, bahwa Anda dapat melakukan berbagai hal secara berbeda
tapi bagian penting dari diri Anda tidak dapat benar-benar dirubah. Itu juga fixed mindset. Yang keempat, Anda selalu dapat mengubah hal mendasar tentang orang seperti apa Anda. Itu disebut growth mindset. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini referensi buku yang saya ambil dalam materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah buku mindset sendiri. Changing the way you think to fulfill your potential. Jadi mindset ini tulisan dari Carol Dweck ya. Carol Dweck itu profesor dari Stanford. Ini buku ini ditulis sekitar tahun 2006. Terus yang kedua adalah buku referensinya adalah buku How to Talk So Kids Can Learn. Ya, bagaimana kita berbicara sehingga anak-anak bisa mau mendengarkan kita gitu, baik di rumah maupun di sekolah. Itu referensi saya untuk pada materi hari ini. Selanjutnya kita lanjut ke materi inti dari pelajaran diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah mindset. Apa sih mindset itu? Mindset itu merupakan gabungan dari dua kata sebenarnya. Ada kata mind, ada set gitu ya. Kalau mind itu artinya pikiran gitu ya, yang berhubungan dengan pikiran. Kalau set itu kan pola pikir gitu. Jadi kalau digabung mindset itu adalah pola pikir. Apa itu? Saya ngelihat di kamus bahasa Inggris ya. Mindset itu artinya a person way of thinking and their opinion. Cara berpikir atau disebut juga pendapat mereka, opini mereka. Jadi kalau kita melihat misalnya pendapat bahwa saya ini punya kecerdasan yang tidak bisa dirubah. Nah, itu disebutnya mindset. Itu pandangan atau pola pikir kita terhadap sesuatu. Atau misalkan kita melihat seorang murid yang maksudnya nakal gitu kan, kita disebutnya katanya nakal gitu, makanya disebut itu mindset kita terhadap anak itu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang disebut mindset. Lalu apa itu growth mindset? Saya ditulis di sini ada growth mindset versus fixed mindset. Growth mindset, kalau inti dari pengertian dari growth mindset itu adalah bahwa meyakini bahwa kemampuan dan bakat kita itu dapat dikembangkan melalui usaha, latihan, dan pengajaran. Dan salah satu kata growth itu artinya bertumbuh. Ada yang mengartikan dalam bahasa Indonesia growth mindset itu adalah pola pikir bertumbuh. Jadi dia berkembang, pola pikir bertumbuh. Nah, selanjutnya kebalikan dari growth mindset itu adalah fixed mindset. Fix itu artinya tetap, gitu ya, tidak bisa dirubah. Kalau harga yang tetap itu disebutnya fixed price, gitu, harga tetap, dia nggak berubah, nggak bisa ditawar, gitu ya. Kalau harganya nggak bisa ditawar, disebutnya fixed price. Sama. Berarti fixed mindset itu adalah pola pikir meyakini bahwa kemampuan dan bakat ditetapkan sejak lahir atau menjadi terkunci pada usia tertentu. Jadi dia tidak bisa berubah. Bahwa misalkan dari kecil itu udah pintar, katanya terus pintar, atau maaf anak itu bahasa katanya gitu ya, katanya bodoh, sampai besar itu dia tidak akan bisa pintar. Nah, itu disebutnya fixed mindset. Sedangkan growth mindset itu sebaliknya. Kita lanjut. Apa ciri-ciri growth mindset dan apa ciri-ciri fixed mindset? Oke. Nah, ciri-ciri growth mindset itu yang pertama adalah dia mengambil lebih banyak tantangan. Dia suka melakukan suatu hal yang menantang. Contohnya, ketika dia entah itu dia main game, puzzle dan seterusnya, maka dia suka sesuatu. Bahkan yang terlalu gampang, terlalu mudah dia nggak suka. Karena kurang menantang, gitu kan. Ketika dia sudah level 1, dia naik ke level dan seterusnya. Itu disebutnya growth mindset. Itu salah satu cirinya. Yang kedua, mencoba menghadapi kesulitan. Dia menganggap bahwa kesulitan itu tempat dia belajar, sehingga dia mau menghadapi kesulitan.
kadang kan ada yang namanya orang itu nyarinya comfort zone, ya kan? Comfort zone. Ketika dia disuruh menjadi pemimpin di sekolahnya, dia nggak mau karena saya mau jadi guru aja seperti itu. Karena dia tidak ingin Karena zona nyaman ya, Pak Holis. Zona nyaman ya, Zona comfort nyaman. zone. Iya. Nah, makanya dia kalau orang yang punya growth mindset, dia menghadapi kesulitan itu dianggap sebagai suatu tempat belajar. Yang ketiga, beradaptasi dan belajar dari kesalahan. Saya ingat ketika artinya beradaptasi dan belajar dari kesalahan ataupun kegagalan ya, nggak cuma kesalahan saja. Saya ingat ketika dulu waktu wawancara jadi guru penggerak itu, salah satu pertanyaannya itu, apakah Anda pernah gagal gitu kan? Nah, itu sebenarnya ingin mengungkit, ingin mengetahui apakah Anda itu punya growth mindset atau tidak gitu. Karena orang yang hebat gitu, bukan berarti dia nggak pernah gagal, tapi bagaimana dia bisa bangkit dari kegagalan, punya daya lenting atau resilience, ya punya daya lenting. Kalau bola dari kaca itu ketika jatuh dia langsung pecah. Sebaliknya kalau dia dari karet, dia ketika dia jatuh dia langsung meloncat tinggi, lebih tinggi. Itu daya lenting namanya, resilience. Terus yang keempat, menyambut saran dan masukan dari orang lain sebagai pelajaran. Dia feedback, yang disebut dengan feedback, kritikan, itu dia menganggap suatu hal yang biasa gitu kan. Seperti itu. Dan sebaliknya, apa itu ciri-ciri fixed mindset? Fixed mindset itu adalah yang pertama, menciptakan urgensi untuk membuktikan kemampuan diri Anda berulang kali. Artinya apa? Dia hanya ingin menganggap bahwa dia sehebat seperti itu. Makanya dia tidak mau gagal, dia menghindari kegagalan, menghindari melakukan sesuatu yang dia tidak bisa kemungkinan gagalnya besar gitu. Sehingga apa yang terjadi? Karena tujuan utamanya dia hanya ingin membuktikan bahwa saya mampu, saya hebat seperti itu. Sedangkan growth mindset itu bukan itu, tapi dia ingin menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kedua, menghindari tantangan dan memilih tugas yang aman. Tadi sekali lagi dia nyarinya yang comfort zone. Ya. Terus yang ketiga, menghindari kegagalan. Yang keempat, mengkhawatirkan kesalahan. Yang kelima, menolak saran dan masukan. Dia nggak suka menolak dan saran, gitu ya. Jadi inti dari growth mindset itu adalah bagaimana dia ingin bertumbuh, belajar, ingin belajar dari semuanya. Saya pernah baca di buku mindset itu juga di NASA, perusahaan NASA itu bukan ketika dia mencari pegawai baru, dia bukan mencari orang yang sukses dari pertamanya, tapi justru dia mencari orang yang gagal gitu, yang pernah gagal, tapi dari kegagalan itu dia bisa bangkit dari kegagalannya itu. Selanjutnya saya ingin kita semuanya membaca ilustrasi berikut ini. Di sini ada Santi yang berumur 9 tahun. Ya, Santi itu mengikuti lomba menari. Ia sudah belajar dengan semangat di lomba, ya, sudah belajar ya untuk menghadapi lomba itu, dia sudah belajar dengan semangat. Di saat lomba, dia sudah melakukan dengan baik dan mendapat pujian dari penonton. Dan dia merasa dia akan mendapatkan juara. Akan tetapi, ada beberapa peserta lain yang melakukannya dengan lebih baik. Sehingga ia gagal mendapatkan juara. Nah, selanjutnya, saya ingin bagaimana respon dari seandainya Bapak Ibu adalah guru dari Santi itu. Bagaimana respon Bapak Ibu? Silahkan pilih jawaban yang menurut Bapak Ibu cocok dengan respon Ibu terhadap apa yang terjadi dengan Santi tersebut. Silakan dipilih. Boleh ditulis di chat ya pilihannya Bapak Ibu. Misalkan saya pilihannya A, berarti tulis di A gitu ya. Oke. Oke, ini sebelum ke pertanyaan ini nih sebenarnya ada pertanyaan, mungkin pertanyaan nanti ya Pak Cornel ya. Oh, silakan kalau mau ada pertanyaan nggak apa-apa. Oh boleh. Mungkin insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin ya. Mungkin ada yang teman-teman yang lain yang bisa menjawab. Ini udah ada yang menjawab nih Pak.
Cuman ini ada pertanyaan Pak Cornel, adakah batas usia dalam growth mindset? Karena kebanyakan guru yang sudah usianya di atas 50 ogah belajar gitu ya, senang di zona nyaman atau comfort zone ya tadi ya bilangnya. Nah, selanjutnya juga ini ada Bu Rohmawati. Nah, itu bilang D jawabannya. Lalu banyaknya D nih, Bu Nining D, Bu Nunung D, Bu Uin D, Bu Om D. Semuanya rata-rata D. Yang A, ada ini yang A. Bu Nur Halilah itu A, lalu Bu Sriati A, dan lain sebagainya adalah jawabannya D dan A. Coba saya minta salah satu Bu Yanti, salah satu siapa yang jawab untuk mencari yang alasannya kenapa? Ini silahkan Bapak Ibu berkomentar ya untuk jawabannya yang D. Silakan berkomentar. Ini boleh saya langsung mau pakai mic aja Bu Yanti, boleh pakai langsung. Boleh buka mikrofonnya Bu Om Romsi, jawabannya D. Mangga Bu. Iya, terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya. Izin menjawab Ibu Bapak, kenapa saya memilih D? Karena sebagai guru kita harus membuat siswa selalu percaya diri. Percaya diri untuk selalu berusaha, untuk selalu berjuang dan yakin akan kemampuannya. Itu. Jadi tidak hanya sebatas meyakinkan bahwa dia yang terbaik, tapi kita menguatkan lagi bahwa suatu saat itu akan tercapai prestasi yang dia peroleh. Gitu. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang raise hand nih. Pak Holis, ada Bu Inaya. Ya, Mangga Bu Inaya, resennya ada dua nih, Bu Inaya dan Bu Hana. Mangga Bu Inaya, dipersilahkan Bu Inaya. Mangga Ibu, mikrofonnya masih. Bu Inaya. Oke, langsung ke Bu Hana dulu mungkin ya. Silakan. Bu Hana, mangga Bu Hana. Bu Hana, mangga dipersilahkan. Apa kepencet ya ini? Nah, mungkin udah ada resen lagi nih, Pak Endang. Sudah ngantri. Mungkin Bu Hana kepencet kali ya. Silakan mangga Pak Endang berpendapat. Siap. Jawaban saya kenapa D, itu alasannya ya. Karena yang pasti anak itu harus selalu diberi support. Karena nggak semuanya anak langsung bisa, nggak ada. Kegagalan adalah guru yang paling berharga. Minimal dia punya tahu kalau hari ini saya kalah, belum tentu saya besok kalah. Hari ini saya nggak bisa, belum tentu besok saya nggak bisa. Itu prinsipnya. Baik, makasih. Terima kasih Pak Endang atas jawabannya. Nah, yang jawabannya A ya, Pak Holis ya. Satu lagi yang jawabannya A, saya silakan. Oh, yang A dulu ya. Tadi yang D kebanyakan yang D ya. Sekarang yang A, Bu Nur Halilah. Silakan yang A, yang jawaban A. Iya, Bu. Mangga Ibu, silakan berpendapat kenapa alasannya jawabannya A. Mangga Ibu. Jawaban saya A, kenapa? Karena setiap siswa itu selalu yang terbaik di mata gurunya. Itu aja, Bu. Terima kasih Bu Nur Halilah. Mungkin cukup ya Pak Holis ya, mangga Pak Holis. Sudah cukup ya. Jadi sekarang kita bahas, memang ini tidak ada jawaban benar dan salah ya. Ini hanya pilihan, cuman ini konsekuensinya nanti yang ketika jawaban kita seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini, seperti itu ya. Kita lihat jawaban yang A. Jawabannya A, kamu yakin, saya yakin kamu yang terbaik. Sebenarnya jawaban ini tidak istilahnya tidak sincere, tidak murni, tidak tulus, Bu. Tidak, karena memang pada kenyataannya dia tidak juara gitu kan. Sebenarnya ini akibatnya apa? Nanti si yang Bu Santi tadi, anak Santi, ibu mah ada agak ini gitu. Misalkan jawabannya, ibu mah cuma bikin senang saya, seperti itu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi jawaban itu sebenarnya kurang baik gitu ya. Karena memang tidak sesuai gitu ya. Seperti yang kedua, jawaban B itu seharusnya kamu mendapat juara, pasti jurinya salah. Ini sebenarnya juga salah, kurang tepat. Kenapa? Karena ini mengakibatkan, artinya mencari kambing hitam atas kekalahannya gitu ya. Dan itu tidak memberi pelajaran yang baik kepada anak kita gitu kan. Tidak memberikan pelajaran yang baik gitu ya. Terus yang kedua,
Ya, yang ketiga, yang C, tidak apa-apa, menari itu tidak begitu penting. Ini istilahnya merendahkan cita-cita, merendahkan minat dan bakat dia. Menganggap nari tidak jadi penting. down ya. Jadi down gitu ya. Jadi dianya tidak psikologis anaknya gitu. Ya Pak. Nah, secara psikologis anaknya. Terus yang D, kamu punya kemampuan, lain kali pasti juara. Ini sebenarnya secara tidak langsung jawaban D itu mirip dengan jawaban A. Ya, kamu memang punya kemampuan, lain kali pasti juara. Tapi kalau misalkan nanti akibatnya kalau nanti di lain kali dia ngikut D, dia nggak juara, dia malah akibatnya malah berbalik gitu, seperti itu. Yang E udah pasti ya, yang E udah pasti tidak mendidik gitu ya. Ingat inti dari growth mindset itu adalah bagaimana prosesnya gitu ya. Growth mindset itu bagaimana adalah apa? Bagaimana kita fokus kepada prosesnya untuk menjadi lebih baik gitu ya, bukan kepada hasilnya. Sekarang kita lihat bagaimana jawaban yang benar. Seperti ini. Santi, kamu pasti sedih, tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan. Nah, ini untuk membuat kita melegitimasi perasaannya dia gitu. Terus yang kedua, tapi mungkin belum saatnya. Ada peserta yang memang berlatih lebih keras dan lebih lama. Jadi inti dari jawaban ini ada pada proses latihannya. Sehingga dia, oh berarti nanti saya harus berlatih lebih keras lagi. Begitu ya. Jadi lain kali ingin mendapatkan juara, berlatihnya lebih keras dan lebih semangat lagi. Seperti itu. Jadi intinya pada prosesnya untuk mendapatkan juara itu adalah pada latihannya. Itu yang disebut dengan growth mindset. Bagaimana dia saya berarti harus berlatih gitu kan. Kita boleh tambahkan juga seperti ini, misalkan ditambah seperti ini. Tapi kalau kamu ingin berlatih nari hanya untuk kesenangan, ya nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Itu juga baik buat kamu. Artinya untuk supaya juga dia juga tidak kalau ingin intinya sebagai sisi lainnya dari berlatih yang lebih keras seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin melanjutkan cerita. Ya, di gambar ini ada seorang ibu dan seorang anak yang seumuran TK ya, datang ke sekolah TK-nya. Dia datang ke sekolah TK. Si anak ini ketika masuk ke dalam kelas, dia melihat ada gambar yang jelek pada si anak ini. Ada melihat gambar dari salah satu siswa yang dipajang, dan gambar itu sebenarnya ya secara kita sebagai orang dewasa itu memang tidak bagus gitu ya. Terus si anak itu bilang kepada si ibu, siapa sih yang gambar ini kok jelek sekali gitu kan? Nah, terus si ibu bilang, Gus, jangan bilang begitu, gitu. Tidak boleh bilang begitu, tidak baik gitu kan. Mungkin ibunya malu apa seperti apa. Tidak sengaja percakapan mereka berdua itu didengar oleh si bapak guru. Apa yang bapak guru itu bilang? Bapak guru bilang begini, wahai anak, bahwa di sini itu gambar jelek itu boleh, nggak apa-apa selama kamu menyukainya. Ya, jadi kalau dilihat dari percakapan itu, si ibu itu mempunyai fixed mindset. Jadi mempunyai pikiran yang tetap gitu, fixed mindset, bahwa menggambar yang jelek itu dan mengatakan hal yang jelek itu tidak baik gitu kan. Sedangkan mindset yang bagus itu yang dipunyai oleh bapak guru itu. Bapak guru justru itu mempunyai growth mindset. Bagaimana dia bilang bahwa kamu menggambar di sini boleh jelek nggak apa-apa. Intinya apa? Supaya anak itu mengetahui bahwa gambar pertama itu memang semuanya pasti jelek, nggak akan yang langsung bagus. Sehingga penting karena itu bisa berproses. Kalau ada anak sudah bilang harus gambar yang bagus, kadang kita kan guru, kamu semuanya harus gambar yang bagus ya. Ya seperti itu. Justru anak itu lah nanti ketika dia gambarnya kurang bagus, maka dia akan
anak itu akan berubah gitu, akan tidak ada semangat lagi untuk menggambar. Justru harusnya sebaiknya bilangnya, kamu boleh awalnya memang tidak bagus gitu kan, tapi dengan proses, dengan belajar, maka semuanya akan menjadi bagus. Jadi inti dari growth mindset itu adalah bagaimana kita fokus kepada prosesnya untuk menjadi lebih baik. Seperti itu cerita yang kedua. Selanjutnya, ada beberapa kesalahpahaman tentang growth mindset. Ya, tentang yang kita pahami. Yang pertama, setiap orang mempunyai 100% growth mindset dan 100% atau 100% fixed mindset. Jadi ada seorang orang yang punya growth mindset di sini. Yang selanjutnya ada punya fixed mindset atau pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh 100%. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Semuanya ada kombinasi. Ada yang di sisi ini dia punya growth mindset, ada yang posisi di sini ada punya fixed mindset seperti itu. Jadi semuanya ada kombinasi. Tidak ada yang sempurna sekali yang 100%. Ya, makanya intinya kita harus bagaimana selalu belajar. Yang kedua, bahwa pola pikir bertumbuh atau growth mindset itu hanya terjadi pada hal yang positif. Dan fixed mindset terjadi pada hal yang negatif. Apa artinya? Bahwa growth mindset itu terjadi pada orang yang sukses terus. Belum tentu orang yang sukses terus bisa jadi dia punya fixed mindset. Bagaimana contohnya? Ketika dia merasa juara, merasa bisa, dia jadi mau ikut. Misalkan ada lomba gitu ya. Ketika dia merasa bisa, merasa juara, dia mau ikut. Tetapi ketika ada yang sepertinya dia tidak bakalan juara, tidak akan juara, ada yang lebih bisa dari dia nggak mau gitu. Dan dia tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik gitu kan, untuk berlatih. Itu yang punya fixed mindset. Jadi fixed mindset atau growth mindset itu tidak selamanya dia pada hal yang positif. Sebaliknya, belum tentu yang negatif, misalkan dia gagal, belum tentu dia punya fixed mindset. Sebaliknya, ada orang yang gagal tapi dia punya growth mindset, jadi dia melihat bahwa kegagalan, apa yang saya pelajari dari kegagalan ini? Seperti itu. Apa yang bisa saya pelajari? Selanjutnya, orang pintar mempunyai growth mindset dan orang bodoh mempunyai fixed mindset. Tidak benar. Ini juga tidak benar. Bahwa bisa jadi karena memang orang pintar dari segi, ini saya berbicara tentang bukan secara umum ya. Kadang kita menganggap ini saya berbicara secara umum. Bahwa orang yang punya intelijensi tinggi dia punya growth mindset. Sedangkan orang yang punya intelijensi rendah, misalkan di anak didik kita di sekolah yang kurang mampu di hal ini, dia dianggap punya fixed mindset. Sebenarnya tidak. Ya, justru kadang orang yang mempunyai kecerdasan tinggi ketika dia mempunyai fixed mindset, maka dia tidak bisa memaksimalkan kemampuan dia. Seharusnya dia mampu, dia jadi tidak mampu seperti itu. Saya punya teman. Dulu teman-teman main saya sebenarnya, dia itu cerdas sekali. Dari SMA-nya itu SMA 1 Kota Tangerang. Tapi saya berpikir, saya analisis dari pola pikir dia gitu. Dia itu sepertinya punya fixed mindset gitu. Sehingga apa yang terjadi, meskipun dia tidak maksimal dengan apa yang kemampuan dia, padahal kalau dia mempunyai growth mindset, dia punya pola pikir bertumbuh, dia sebenarnya sampai bisa memaksimalkan hasilnya gitu kan. Nah, itu maksudnya dari pernyataan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, tujuan dari growth mindset adalah agar kita berusaha terus. Tidak, ini salah juga. Tujuan inti dari growth mindset itu bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita berkembang, bagaimana kita berusaha bisa lebih hebat lagi. Itu maksudnya tujuan dari growth mindset. Bukan usaha terus, tapi dia tidak belajar dari apa gitu yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya, seperti itu. Itu maksudnya ya. Selanjutnya kita jeda dulu sebentar ya Bu Yanti, kita main tebak-tebakan nih. Ada yang bisa jawab nggak nih? Oke Pak, siap. Di sebuah keranjang ada 4 apel,
dan ada 4 orang. Bagaimana cara membagikan apel itu kepada 4 orang tersebut sehingga setiap orang mendapatkan 1 apel dan masih ada apel di dalam keranjang? Silakan, ada yang bisa jawab? Boleh Bapak Ibu, silahkan yang bisa menjawab boleh raise hand. Kira-kira bagaimana nih ya caranya membagi apel? Oke, ada yang raise hand. Oh, ada yang raise hand. Oh, belum ada yang raise hand. Bagaimana cara membagi apel? Oke, ada Bu siapa nih? Bu Murni ya? Mangga Ibu, boleh kameranya dibuka dan mikrofonnya. Silakan Ibu. Bu Murni. Mungkin kepencet ada yang boleh ya. lewat chat, ada yang mau jawab boleh lewat chat. Silakan. Boleh, silakan. Pak Agus nih, teman saya juga mau menjawab nih. Kenapa Pak? Mangga Pak Agus. Keempat-empatnya masuk aja keranjang. Iya. Masuk keranjang ya? Iya. Iya. Atau 3 bagikan, 1 orang masuk keranjang, makan di keranjang. Iya, bisa. Betul. Tepuk tangan buat Pak Agus. Wah, ternyata Pak Agus hebat ternyata Pak Agus ya. Aduh. Dapat hadiahnya dari Bu Yanti, hadiahnya menarik katanya. Bu Yanti, menarik apa Bu Yanti? Menarik becak, menarik apa? Selanjutnya ya. Satu lagi. Terima kasih Satu Pak lagi. Agus. Belum kita lanjutkan. Boleh. Ada seorang buta terdampar di sebuah padang pasir dan di situ tidak ada orang sama sekali. Dia membawa 4 pil. 2 pil berwarna biru, ya, pil itu tablet kayak misaklip begitu ya. Yang kedua berwarna merah. Jadi 4 semuanya. Dia itu harus minum obat itu 2-2. Ya. Minumnya 2. 1 biru, 1 merah. Jadi tidak boleh biru dua-duanya atau merah dua-duanya. Kalau minum merah dua-duanya atau biru dua-duanya, maka dia akan mati gitu kan. Dia buta, dia nggak bisa ngelihat. Sama bentuk pilnya semuanya. Ada yang bisa jawab bagaimana caranya? Boleh raise hand. Atau saya yang jawab nih. Meminta tolong. Minta tolong nggak ada orang sama orang sekali. Iya Bu Dede, gimana minta tolong? Minta tolong pada temannya untuk memilihkan obatnya biar nggak salah minum. Dia terdampar Ibu. Terdampar. Oh Bu. ya. Jadi nggak ada orang sama sekali di situ. Oh ya, lupa. Saya Pak. Iya silakan. Iya Bu Nunung, mangga. Sebelum berangkat kemana-mana itu obat sudah disetting sepasang-sepasang. Mungkin ada yang mau menjawab lagi atau? Oh begitu ya. Coba Bu. Agus, coba lagi Pak Agus. Ada, kalau nggak ada, Oke, Bu Nunung. saya jawab deh supaya waktunya lebih cepat. Jadi hilang suaranya. Supaya apa? Supaya kalau dibagi 2 itu dia tidak itu. Jadi tiap pil itu dibagi 2, lalu diminum, bagi 2 minum, kan jadinya satu-satu kan, separuh-separuh. Betul nggak Bu? Gimana sih Pak? Seru nih, Ya paham Pak. Seru kayaknya. Paham Pak. Jadi udah dibagi-bagi, jadi udah diatur. Obatnya ya kan, dibagi-bagi, diatur, ya Jadi, sama aja kayak Bu Nunung tadi ya. Ada diambil Pak. Kalau dampar jadi aman Pak. Biasanya kan kalau obat itu kan pasti beda-beda, kalau jenisnya beda, pastinya beda. Kan buta ya kan? Ibu. Ya kan dokter yang ngasih, bukan buta. Kan dia udah kantongin. Mungkin apa kemasan itu ya, ada cirinya Iya gitu ya. kan biasanya kalau dokter kasih obat, kalau beda untuk beda obat ya pasti beda plastiknya, nggak mungkin dicampur, ya kan? Pastinya biasanya obatnya beda ya, sesuai dengan Iya. ininya ya. Kantongnya juga ya, Iya biasanya. kantongnya, jadi agak kan aman beda-beda. aja kalau plastiknya beda. Iya.
Pak Holis sepertinya bermasalah dengan jaringan ya, Pak Holis. Halo Pak Holis. Harusnya nanti nggak usah aktif kameranya ya, biar apa? Iya, biar Biar memang stabil. ini ya, karena jaringannya mungkin ya Pak Holis. Jaringan Maaf, Pak Ibu, Holisnya saya fix lagi lost mindset. koneksi nih, saya coba sebentar. Nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa Pak. Kameranya tidak di-on-kan juga nggak masalah. Oh, kirain jaringannya fix mindset Pak Holis. Haha. Ketularan ya? Iya. Yang ada di sini growth mindset semua. Amin. Buktinya mau kan malam-malam ada di sini. Iya, betul sekali Bu Rina. Mau ya, mau. Lagi libur lagi ya, Bu. Gak ada kerjaan amat, libur aja belajar. Zaman Belanda itu Namanya itu growth mindset Pak Agus. Berarti gurunya yang mau berkembang. Zaman Belanda lagi libur itu dilarang belajar loh. Iya. Nggak ada jadi libur growth loh. mindset itu Sebenarnya yang libur Ada orang yang bisa ngelarang kita belajar. Yang berkembang bukan hanya badan aja, tapi otak juga harus berkembang kalau liburan. Betul ya, Bu? Apa sudah bisa masuk lagi ya, Ibu ya? Oke, silakan Pak Holis, mangga. Tutup itu ya, tutup kamera saja ya. Oke, ya nggak masalah. Lanjut. Oke, bagaimana bentuk penerapan growth mindset dalam pembelajaran? Sekarang kita akan belajar bagaimana cara penerapannya. Kita yang pertama, kita pahami dulu bahwa setiap siswa mempunyai kecerdasan dan cara belajar yang berbeda dan dapat tumbuh sesuai dengan usaha dan pembelajarannya. Ini prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi. Makanya growth mindset itu mulai tumbuh lagi ketika adanya pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah dari paham bahwa setiap siswa itu mempunyai kecerdasan berbeda dan cara belajar yang berbeda-beda dan dapat tumbuh sesuai dengan usaha dan pembelajaran. Kata kunci ini sudah dapat tumbuh sehingga dia dengan belajar dia dapat tumbuh. Kalau di Kota Tangerang itu rapotnya itu sudah mengadopsi dari pembelajaran berdiferensiasi ya, meskipun memang tidak sempurna gitu ya. Ada yang di rapot itu ada golongan ya kalau nggak salah itu di rapot itu. Fase ya. Iya. Selanjutnya bukan ya itu mah untuk kalau fase itu kan ini ya pembelajaran untuk kurikulum merdeka ya Ibu ya. Jadi kurikulum merdeka. Enggak, maksudnya kalau di Tangerang itu juga ada golongan siswanya, ada yang misalkan golongan A misalkan untuk siswa yang memang rata-rata gitu kan, ada yang memang yang siswa yang difabel gitu kan ada yang sekolah inklusi kan di sekolah iya betul. Sesuai dengan kemampuan si anak ya Pak ya. Iya betul. Deskripsi pencapaiannya. Iya. Kalau di SLB dari dulu Pak, kalau anak-anak SLB dari dulu rapotnya berdiferensiasi. Iya, makanya sebenarnya pembelajaran dari SLB itu kita banyak belajar dari situ. Kota Tangerang juga sekarang sudah mengadopsi sekolah inklusi ya, dan banyak sekolah yang sudah menerapkan sekolah inklusi. Meskipun banyak keluhan dari guru di sekolah inklusi itu, sebenarnya sekolah inklusi juga harus ada shadow teacher gitu, ada guru memang yang harus pendamping khusus gitu kan. Tapi di daerah saya itu ada beberapa sekolah itu yang memang tidak ada gitu kan. Jadi mereka gurunya juga kebingungan gitu kan. Mungkin itu juga perlu diperbaiki juga. Selanjutnya bahwa proses dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sama pentingnya dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi memang prosesnya itu penting. Jadi kita tidak hanya mencapai tujuan pembelajaran aja tanpa kita mengikuti prosesnya. Karena memang proses dari itu growth mindset itu kan
intinya bagaimana berproses untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, nilai siswa bukan merupakan gambaran siswa itu sendiri, melainkan hasil proses belajar. Jadi, ketika ada, kan kadang ada orang tua yang ketika mendapatkan anaknya misalkan nilainya seperti ini, sehingga dia, anak saya memang kurang mampu. Itu sebenarnya salah, itu bukan, karena memang nilai itu bukan gambaran dari siswa, tapi gambaran proses pembelajarannya. Dari dia mengukur pembelajaran siswanya, bukan mengukur siswanya. Kadang kita sering begitu, bahwa siswa ini dia bagus seperti itu. Ini padahal rapot itu memang mengukur proses belajarnya. Saya sering katakan kepada siswa saya itu, ketika membagian rapot itu saya sering katakan bahwa ini bukan gambaran dari siswa, ini gambaran hasil dari belajar. Jangan menjustifikasi, jangan menjudge seorang anak itu dari hasil rapot, bahwa anak itu bisa, anak ini tidak bisa. Makanya sebenarnya rapot sekarang itu kan sudah bagus, sebenarnya sudah pakai deskripsi kan, sudah nggak ada deskripsinya. Karena memang itu sebenarnya yang bagus seperti itu. Jadi tidak hanya nilai saja, karena nilai itu sepertinya hanya gambaran dari anak, bukan gambaran prosesnya. Sedangkan kalau di rapor itu kan, misalkan siswa A bisa mengerjakan mampu atau cukup baik dalam melakukan ini dan masih perlu bimbingan dalam melakukan A. Jadi yang digambarkan bukan siswanya, tapi hal yang dia pelajari gitu, seperti itu. Selanjutnya, itu hasil dari pemahaman tadi tentang growth mindset itu, maka perlu ditambahkan guru penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat 3 hal di situ, adalah diferensiasi konten, yaitu misalkan isinya, misalkan kontennya itu ada menggunakan media pembelajarannya, misalkan ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan benda untuk dijadikan, atau menggunakan role play seperti itu namanya. Ada menggunakan diferensiasi proses, jadi prosesnya, ya. Dan terakhir adalah diferensiasi produk, jadi produknya, produk dari pembelajarannya itu. Jadi kalau memang anak ada yang suka menggunakan produk, menggunakan dia video untuk hasil dari pembelajarannya, kita tidak boleh memaksa dia harus pakai tulisan gitu kan. Kalau dia memang misalkan ada yang memang dia mempunyai kelebihan dalam bidang linguistik, misalkan dia bacanya presentasinya bagus, cara berbicaranya, sehingga dia menggunakan presentasi menggunakan pidato seperti itu juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana respon guru yang mempunyai growth mindset dan fixed mindset terhadap siswa. Kita akan dihadapkan dengan situasi dan bagaimana respon guru yang mempunyai growth mindset dan fixed mindset. Kita lihat, misalkan kita lihat di sini kondisi seorang siswa mendapatkan nilai bagus, itu kan positif ya, seorang siswa mendapatkan nilai bagus. Tapi hati-hati ketika kita merespon dari hal tersebut. Kalau guru yang mempunyai fixed mindset, maka dia akan berbicara, maka dia akan menjawab, luar biasa, kamu anak yang pintar. Dari sisi beberapa hal memang bagus gitu, seperti itu. Cuma ini tidak baik karena dia itu sepertinya melabel ke siswa seperti itu, sehingga dia tidak ada proses di situ. Jadi nanti akibatnya ketika si anak itu tidak bisa di hal lain, tidak bisa mengerjakan, gitu, dia malah akan kurang dari segi psikologisnya malah kurang bagus. Misalkan dia mendapatkan nilai jelek tiba-tiba, ya berarti saya bukan orang pintar. Seperti itu ya. Yang bagus itu guru yang punya growth mindset itu dia akan menjawab apa?
kamu pasti senang mendapatkan hasil dari belajar dengan keras kamu. Misalkan, saya melihat kamu sangat aktif di sekolah, kamu sangat teliti, kamu misalkan kamu sangat bekerja keras akhir-akhir ini, makanya kamu pantas mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu. Jadi yang kita apresiasi itu adalah belajarnya, prosesnya seperti itu. Sehingga dia bertumbuh. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat ketika siswa mengadu hasil gambarnya tidak bagus. Misalkan ada siswa mengadu, kan ada misalkan ketika kita ngajar anak kelas 1 misalkan, ketika dia gambar terus hasilnya dia tahu kalau itu tidak bagus, terus dia mengadu. Kadang ada guru yang jawab, enggak kok ini bagus, buat Bu Guru bagus, seperti itu. Sebenarnya itu tidak tidak baik jawaban seperti itu, karena itu malah seperti tadi ya, tidak terlihat seperti tulus gitu. Dia kayaknya seperti berbohong untuk menyenangkan anak itu gitu. Yang baik bagaimana? Guru yang mempunyai growth mindset dia bilang, semua pada awalnya akan tidak bagus. Semua orang juga belajar, atau gini, Bu Guru juga dulu waktu awalnya belajar, waktu awal gambar juga nggak begitu bagus. Kamu sudah berusaha dengan baik, dengan banyak berlatih, gambarmu akan bagus. Seperti itu. Jadi yang dihargai adalah prosesnya untuk menjadi lebih baik. Ya. Jadi inti dari fixed mindset itu, dari growth mindset itu bagaimana tidak melabeli siswa, baik itu dengan label yang bagus atau dengan label yang buruk. Tapi bagaimana dia meningkatkan prosesnya, menghargai prosesnya. Sehingga dia mau berusaha dengan baik. Selanjutnya, ketika seorang siswa mengerjakan soal matematika dengan cepat dan benar, gitu. Ada siswa mengerjakan dengan cepat dan benar, lalu dia mengumpulkan, gitu kan? Lalu guru dengan fixed mindset dia bilang, wow, kamu cepat sekali mengerjakannya. Atau, lihat, kamu mengerjakannya dengan benar. Gitu. Yang baik gimana? Dari menurut teori growth mindset itu, yang pertama, yang baik adalah, wah, pasti ini terlalu mudah buat kamu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia pintar. Saya akan coba memberi soal yang lebih menantang dan lebih yang bisa kamu pelajari. Intinya, bisa kamu pelajari. Intinya apa? Dari pernyataan ini, maka kita mendorong siswa untuk terus bertumbuh, untuk belajar, gitu ya. Tapi ketika kita memberikan respon yang wow, kamu cepat sekali mengerjakan, dia anak itu udah cepat puas gitu, seperti itu. Selanjutnya, ketika seorang siswa akan menghadapi tes nih, ada seorang siswa menghadapi tes atau performan yang sangat menentukan, dan ia selalu gugup menghadapinya. Guru dengan fixed mindset, maka dia akan berkata, nah, kamu pasti bisa, kamu anak hebat, pintar. Nah, itu sebenarnya kurang baik. Yang bagus itu bagaimana dengan respon dari growth mindset. Guru dengan mempunyai growth mindset. Apa itu? Kami sangat menghargai proses belajar atau latihanmu. Dia kan sudah belajar. Tugas kamu hanya melakukan apa yang telah kamu pelajari. Jadi, yang sudah dipelajari itu kamu praktekkan. Jadi, itu bisa menghindari anak. Kalau sedangkan ketika kita bilang, kamu pasti bisa, kamu anak hebat. Justru dia juga akan membuat si anak itu malah tambah gugup gitu. Karena itu kamu anak pintar gitu. Sehingga dia memberikan label gitu ya. Tidak memberikan pada prosesnya. Seperti itu. Selanjutnya, seorang siswa mendapat nilai rendah untuk pelajaran matematika. Jawabannya, mindset, kamu memang tidak pandai matematika. Itu juga melabeli siswa dengan seperti itu. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Respon kita terhadap anak yang seperti itu, jawabannya, kamu pasti mengalami masa sulit. Apa yang bisa kamu pelajari sehingga dapat nilai lebih baik nanti? Apa yang bisa kamu pelajari ya, sehingga kamu dapat nilai lebih baik nanti? Jadi intinya bagaimana dia bertumbuh, mau belajar lebih baik lagi. Selanjutnya, seorang anak yang menemukan uang di lantai. Ada anak yang menemukan uang di lantai nih dan melaporkan kepada guru. Kadang guru bilang, kamu hebat, kamu anak yang jujur, seperti itu. Padahal kadang anak responnya apa? Ya, saya juga kadang itu Bu, saya juga nggak jujur-jujur amat gitu. Kadang dalam hatinya ya, dalam self-talk-nya itu, saya nggak jujur amat, kadang saya juga ini. Harusnya bagaimana respon yang baik ketika mendapatkan growth mindset itu? Maka dia harus menjawabnya dengan memberikan gambaran yang jelas, bukan seperti umum seperti itu. Yang baik adalah, terima kasih ya, kamu telah menemukan uang dan melaporkan kepada guru. Nah, itu sebenarnya.
yang baik, sehingga ketika dia akan melaporkan lagi, ketika menemukan hal yang lain dia akan melaporkan kepada gurunya. Selanjutnya, seorang anak yang sedang menghias kelas, menjatuhkan pernak-pernik di lantai. Nah, respon dari guru dengan fixed mindset, dia akan menjawab, kamu ceroboh dan kurang hati-hati. Tapi kalau dengan guru-guru yang punya growth mindset, maka dia akan berkata, nah, ada banyak pernak-pernik di lantai. Jadi disebutkin gitu ya. Akan lebih indah dilihat kalau lantainya rapi, seperti itu. Selanjutnya, seorang anak dapat beralih dengan cepat. Jadi jangan umum kalau memberi apa? Guru yang dengan fixed mindset itu sekali lagi dia memberi gambaran, memberi apa? Label kepada anak. Wow, kamu memang pelari yang hebat seperti itu. Tapi yang bagus gimana? Bagus kita hargai prosesnya, kita melihat prosesnya sehingga si anak itu menghargai proses untuk menjadi lebih baik. Apa yang guru dengan growth mindset bilang? Dia bilang, wow, kamu dapat berlari dengan lebih cepat dari sebelumnya. Kamu pasti latihan dengan keras. Seperti itu ya. Selanjutnya, seorang anak agak lambat dalam mengerjakan tugas. Apa yang guru yang dengan fixed mindset yang jawab? Dia jawab, masih belum selesai juga. Kamu memang selalu lambat. Seperti itu. Nah, yang benar seperti apa? Wah, kamu sudah dapat menyelesaikan beberapa soal. Ayo tinggal beberapa soal lagi. Jadi, hargai yang sudah dia lakukan dan dorong dia untuk melanjutkan yang lain. Jadi itu adalah prosesnya itu, bertambahnya itu seperti itu. Itu yang disebut dengan growth mindset seperti itu. Selanjutnya saya tutup dengan sebuah dari Oprah Winfrey. Perkataan Oprah, the greatest discovery of all the time is that the person can change his future by merely changing his attitude. Artinya bahwa penemuan terhebat pada sepanjang masa adalah bahwa seseorang dapat merubah masa depannya dengan cara merubah sikapnya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Yanti. Iya, kita kasih applause Bapak Ibu untuk Pak Holis. Ada yang mau menambahkan, mau share. Untuk sesi tanya jawab, silakan nih. Sekarang sudah ada satu penanya yang udah raise hand, Pak Agus. Mangga dipersilakan untuk Bu Yanti. Bukan hanya bertanya ya, ada yang bisa menambahkan, ada yang mau bertukar pengalaman atau sharing ya. Oke, ya. Mangga Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Yanti, Pak Holis, izin. Menarik sih, meskipun bukan baru gitu, masalah fix and grow mindset ini. Udah lama baca, sering denger. Gitu. Pertama, growth mindset itu bagus, tapi fix mindset tidak salah. Nanti kontekstualnya kemana gitu. Ketika tadi growth mindset atau fixed mindset itu dibandingkan ke masalah kecerdasan, apakah orang yang kecerdasannya tinggi itu tandanya dia menganut atau pikirannya bertumbuh gitu. Sebab teori klasik masalah kecerdasan, ini kalau kecerdasan dari aspek intelektualitas ya, bukan kecerdasan menurut Howard Gardner itu yang udah 8 bahkan 9 aspek gitu. Kalau intelektual kecerdasan dari aspek intelektualitas itu relatif menetap. Anda pertama kali tes IQ pada usia 10 tahun, di usia 20 tahun dites lagi, ketika di usia 40 tahun dites lagi, itu relatif tetap gitu. Artinya kalaupun ada pertambahan tidak akan melonjak gitu. Kalau kecerdasan itu meningkat, tentunya orang makin tinggi pendidikannya makin bertambah gitu. Profesor, guru besar, profesor emeritus, apakah IQ-nya bertambah gitu? Enggak kan gitu. Saya sudah 3 kali tes IQ,
tetaplah sama-sama di rentang segitu gitu. Itu kalau masalah fixed mindset atau growth mindset itu dihubungkan dengan masalah kecerdasan. Itu pun kecerdasan intelektual. Nah, tadi kan di salah satu contoh juga Pak Holis mengatakan punya teman yang IQ-nya tinggi tapi berdasarkan analisis saya. Nah, itu kan dari situ Pak Holis juga menyadari bahwa orang yang fixed mindset atau growth mindset itu tidak berhubungan secara langsung dengan masalah kecerdasan gitu. Begitu saja mungkin saya menambahkannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas masukannya. Berarti tidak ini ya, tergantung walaupun kecerdasannya tinggi juga tapi ya Pak Agus ya. Nah, silakan Pak. Ya kalau pada aspek kecerdasan intelektualitas ya, karena sekarang kan kecerdasan kalau itu dilihat dari aspek IQ, SQ gitu, kemudian berkembang lagi. Ya. Iya. Oke, mungkin Pak Holis mau menanggapi? Memang ya saya ingin menanggapi ya. Memang dari teori IQ, EQ itu memang kalau diukur itu ada ukurannya seperti itu ya. Cuman memang di buku mindset itu juga dibantah gitu ya, bahwa memang tidak relevan gitu. IQ itu tidak relevan dengan dengan kesuksesan gitu. Jadi memang artinya bahwa dia itu bisa dikembangkan gitu, seperti itu. IQ itu bisa dikembangkan melalui belajar gitu kalau di buku mindset itu. Bahkan beliau memberi contoh bagaimana ada tokoh-tokoh yang tadinya malah dianggap IQ-nya itu rendah gitu ya, seperti itu. Pas ketika dia di masa dewasanya malah dia cemerlang gitu, sukses banyak. Contoh-contohnya seperti misalkan, atau kita lihatlah yang paling sering kita dengar tentang Thomas Alva Edison gitu, yang dulu waktu kecil dia belum apa-apa gitu kan, ya bahkan hampir dikeluarkan di sekolah, tapi ketika dewasanya ini bisa menjadi penemu malah gitu kan, seperti itu. Termasuk Einstein ya, Einstein juga sama. Pak Habibie juga gitu ya. Iya, gitu. Mungkin bisa diinikan kalau orang ukuran IQ itu memang saya termasuk orang yang tidak ini ya, sama IQ itu tidak terlalu tidak terlalu setuju lah kalau dijadikan ukuran untuk itu, seperti itu. Ya. Ini tidak menjawab aja, cuman bukan menyangkal dari Pak Agus tadi, cuman hanya perspektif lain saja, seperti itu. Oke, iya. Mungkin sudah ada nih 2 penanya lagi nih yang sudah raise hand ke Bu Rofila juga. Rofila ya, Bu Rofila, mangga Bu Rofila. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ya, salam kenal. Saya Rofila Juliasti. Saya berasal dari Bengkulu, namun tempat tugas saya itu ada di kabupaten, tepatnya di SMPN 30 Selumah. Kalau desanya itu kayaknya sekolahnya masih masuk dalam desa tertinggal atau terpencil lah. Kebetulan saya sekarang berada di luar, tidak sekolah karena libur ya. Baiklah teman-teman, menanggapi saja sih, atau berbagilah, bukan menanggapi, berbagi. Kalau menurut pendapat saya tentang mindset tadi, jadi kemampuan seseorang itu atau anak atau murid itu sudah ada di dalam diri mereka. Jadi ada namanya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya perubahan itu akan selalu terjadi ketika zaman pun berubah. Jadi pemikiran seseorang itu pun juga akan berubah
pada zamannya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki. Jadi ada beberapa yang betul yang dikatakan Bapak Holis juga betul dikatakan teman-teman yang lain. Saya agak kurang pendapat sih sebenarnya yang masalah mindset dengan growth tadi. Pemilihan kata mungkin pemilihan kata itu untuk di setiap anak tentu berbeda-beda, tergantung bagaimana cara penyampaian kita kepada anak tersebut. Mungkin kata-kata yang Bapak bilang tadi, salah satunya misalkan kamu hebat, kamu luar biasa. Di situ pun mungkin bisa kita selipkan kata-kata kayak tadi kan kamu memang kamu cepat mengerjakannya. Terus harusnya di grow tadi kan dibilang apa? Ini mungkin lebih terlalu mudah. Saya akan memberikan yang lebih lagi gitu kan. Kalau menurut saya sih kata-kata luar biasa, semangat seperti itu juga bisa diberikan, namun mungkin kamu luar biasa, kamu bisa mengerjakannya, tapi mungkin kamu akan lebih baik menambah lagi, mungkin grade-nya atau levelnya, tingkat soalnya akan kita naikkan lagi. Jadi sebenarnya itu hanya kalau menurut saya apa yang disampaikan tadi ya teori saja, namun pada prakteknya tentu kita sudah memikirkan sebagai seorang pendidik itu bagaimana karakter dari anak-anak itu, bagaimana mereka bisa termotivasi, bagaimana mereka bisa mendapatkan dorongan sehingga mereka bisa meningkatkan prestasi mereka lagi dan semangat mereka lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Terutama kita mungkin belajar dari anak kita sendiri, gitu kan. Kita pasti sudah mengenal karakter dari anak kita sendiri. Misalkan anak ini termotivasi walaupun tidak diberikan penghargaan, kayak kita misalkan anak-anak full puasa, terus kita kasih hadiah. Ada sebagian anak yang motivasi dari orang tua itu berpikir bahwa karakter anak ini diberi hadiah, mereka akan tetap menjalankan puasa full. Tapi ada di bagian anak yang lain tanpa diberikan penghargaan pun mereka akan tetap full puasa karena cara didikan orang tuanya pun berbeda. Artinya mereka akan mengingatkan bahwa manfaat dari puasa itu seperti ini, secara agamanya seperti ini, secara kesehatannya seperti ini, mungkin ada bagian. Jadi kalau menurut saya kita itu harus lebih dulu mengenal karakter dari anak-anak didik kita. Jadi memang tidak mudah sih, maksud saya memang tidak mudah kita mengenal, apalagi dalam satu kelas itu mungkin ada 30 atau 40 ataupun misalkan lebih daripada itu. Tapi kalau di sekolah saya kebetulan karena memang di daerah terpencil terus siswanya sedikit, jadi lebih mudah untuk mengenali karakter didik anak masing-masing. Itu mungkin salah satu keuntungannya. Namun saya juga pernah sih di sekolah yang lebih besar dengan jumlah satu kelas itu 40, itu juga kewalahan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya semua anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan itu pun bukan didasarkan dari kemampuan berpikir mereka. Karena skill, kalau menurut saya kesuksesan itu dari skill, kemampuan. Jadi kemampuan seseorang itu sudah ada satu-satu gitu. Jadi tinggal bagaimana kita melihat kemampuan yang mana yang harus kita olah dan asah. Sehingga mereka bisa memanfaatkan kemampuannya itu untuk bekerja nanti. Kalau di sekolah kan itu kita selalu menuntut anak-anak itu untuk semuanya sukses di dalam satu akademik, pembelajaran akademik, kognitifnya. Sedangkan nanti di dunia kerja malah yang dipelajari di SD, SMP, SMA nggak dipakai. Nggak dipakai lagi gitu. Iya. Jadi kayak seperti sia-sia. Kenapa? Pada umumnya sekarang orang-orang kerja itu malah tidak sesuai dengan akademik mereka. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau di luar itu mereka lebih di luar negeri itu lebih mengutamakan kemampuan, skill dibandingkan nilai akademik.
Nah, itu mungkin mindset yang harus kita rubah juga di kurikulum kita sebenarnya. Kenapa kita ketika kita memilih kurikulum merdeka, tetapi anak-anak tetap tidak merdeka, tapi mereka tetap harus menyelesaikan 10 mapel itu. Kenapa tidak memilih gitu yang mereka suka? Aku suka matematika, aku cuma mau matematika atau IPS aja gitu kan. Kenapa masih tetap ada 10 itu gitu? Berarti kan mereka tetap merdeka terbatas artinya. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih. Terlalu menggebu-gebu, maaf Bapak Ibu. Iya, mungkin Pak Holis mau menanggapi, Pak Holis menjawab dari atau berpendapat tentang pertanyaan dari luar biasa tadi sharing dari ya, lebih ke Bu Rofila yang sudah memaparkan, Bu Rofila yang sudah memaparkan pemahamannya dengan baik, jadi sudah dipaparkan dengan baik tadi ya, contoh-contohnya juga itu. Memang ini inti dari growth mindset itu pada saya matiin itu kamera ya, kayaknya agak ini. Jadi berdasarkan berdasarkan pemahaman bahwa basic qualities, bahwa kualitas ya utama dari kita itu sebenarnya bisa ditingkatkan gitu. Semuanya bisa ditingkatkan. Tidak ada yang pernah bilang, sesuatu itu tetap gitu seperti itu. Itu intinya seperti itu. Jadi semuanya bisa dikembangkan, semuanya bisa tumbuh, semuanya bisa ini. Saya teringat kemarin waktu pernah ikut teacher exchange itu ke Korea, cuman pernah ikut sampai ke ke tahap kedua ya, yang dimana saya harus pakai performance itu. Saya milih performance. Saya dari dulu belum pernah menari ya, saya belum pernah menari dari dulu, belum pernah. Satu-satunya menari waktu saya kuliah, waktu itu ada pelajarannya menari, dan itu pun nggak sampai ini. Ketika saya harus ikut tahap 2, ujian tahap 2 itu, meskipun saya nggak sampai lanjut sampai itu lulus gitu ya, itu saya harus menampilkan performan gitu ya, lomba tari gitu. Saya pilih tari, ternyata nggak pernah bisa nari, tapi di situ dengan waktu yang sangat singkat gitu ya, dengan saya sampai itu saya belajar, paling enggak saya nganggap saya ini luar biasa gitu. Saya nggak pernah merasa bisa sebelumnya, tapi saya sampai di sini saja saya udah merasa bisa gitu melalui proses pembelajaran seperti itu gitu. Jadi ternyata oh iya benar juga ya, bahkan saya yang tidak pernah menari aja sebenarnya sampai bisa gitu, meskipun dalam tahap tertentu ya, tidak sampai ini, tapi dengan waktu yang seperti itu saya juga menganggap luar biasa. Terus mengenai pujian, intinya itu kalau dalam pujian itu sebaiknya jangan terlalu umum ya Ibu. Jadi harus detail gitu. Misalkan ada seorang anak memberikan gambarnya kepada guru misalkan. Guru itu jangan responnya itu jangan bagus sekali gambarnya. Itu terlalu umum. Sebaiknya memang yang baik itu ketika kita merespon itu dia harus khusus gitu. Misalkan, kamu kemarin sebelum ini kamu gambarnya sudah bisa rapi, itunya krayonnya sudah rapi, terus gradasinya sudah bagus. Jadi harus khusus. Dan itulah sekarang memang pemerintah juga seperti itu gitu. Di rapot kan juga seperti itu kan, tidak ada di rapot yang kata bagus, tapi detail gitu di rapot itu, cara apresiasinya itu detail gitu. Jadi tidak hanya sekedar bagus, kamu sudah bisa gambar garis dengan lurus, terus gradasi warnanya sudah rapi gitu, sudah terlihat seperti itu. Mungkin itu pendapat saya. Oke, silakan ada yang mau menambahkan. Pak Holis, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 21. Ini ada satu pertanyaan lagi sih Bu Lani. Apa mau di Bu Lani, mangga Bu Lani. Bu Lani. Memang Pak Lani. Lani, Bu. Bukan Bu ya. Mangga Pak, punten Bapak, mangga. Satu penanya lagi aja ya Pak Holis ya. Satu penanya lagi Pak. Mangga, Pak. Silakan.
mindset itu yang saya pahami itu ya sebenarnya itu tumbuh di pendidikan keluarga itu. Jadi kalau misalkan memang keluarganya itu dari awalnya tidak memberikan pemahaman tentang Grow mindset. pentingnya belajar, ya tentang istilahnya grow mindset itu, kayaknya anak itu belajar juga itu bisa terpengaruh dengan teman-temannya dan niatnya beda gitu. Kayak misalkan dia grow mindsetnya sekolah itu untuk menerima uang saku. Jadi kalau misalkan tidak terima uang saku pada hari itu, mungkin dia tidak berangkat sekolah. Atau misalkan temannya bawa motor, dia tidak mempunyai motor. Nah, itu juga bisa mempengaruhi bahwasanya dalam semangat belajar yang awalnya mempunyai prinsip di dalam dirinya untuk mengubah diri, itu tidak tertanam. Sehingga kadang-kadang kalau orang tuanya memang yang, nah, ibu tidak bisa membekalkan kamu apa-apa. Jadi ibu hanya memberikan ilmu. Jadi dengan ibu menyekolahkan kamu, mudah-mudahan nasib kamu itu beda dengan ibu sekarang ini. Nah, itu beda ketika memang istilahnya grow mindset itu yang ditanamkan dari guru sama dari orang tua itu lebih tertancap dari orang tua. Gitu. Dan anak yang dari pendidikan keluarganya itu memang sudah bagus, tanpa diwarnai sama hal apapun, dia bisa menyaring tersendiri dari karakter teman-temannya yang memang biasanya lebih dominan. Dia itu mengajak ke arah yang dia itu bukan grow mindset tapi down mindset kan begitu. Oke, iya. Gitu. Jadi mungkin bisa istilahnya ditanggapi dari pernyataan saya ini yang memang perlu banyak pertimbangan gitu dari segi sisi pendidikan keluarga gitu, yang memang seharusnya itu tuh tidak hanya berperan penting di sekolah gitu, terutama istilahnya BK gitu dalam memberikan pengaruhnya untuk keadaan anak, ya keadaan anak ketika sebenarnya kita lihat saja istilahnya waktu anak itu banyak menghabiskan waktunya itu di sekolah apa di luar sekolah. Tentu kebanyakan kalau lihat itu kan di luar sekolah. Karena memang istilahnya tingkat kemampuan anak dan kesadaran anak itu dipengaruhi banyaknya itu dari luar sekolah gitu. Dan di sekolah sebenarnya itu efek saja dari di luar sekolah itu tadi. Yaudah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Holis, karena waktu sudah menunjukkan. Iya, sebentar saja ya. Kasih memang betul Pak Lani ya. Saya punya buku tiga buku tentang yang mindset itu tentang masalah pendidikan itu ditujukan kepada orang tua dan guru ya. Orang tua dan guru. Terus ada buku juga yang tadi ya, How to Talk Kid gitu. Itu ditujukan kepada orang tua dan guru. Semuanya nggak ada yang ditujukan khusus ke guru. Biasanya buku yang ditujukan ke khusus guru itu biasanya yang bersifat micro teaching begitu ya, cara misalkan seperti mengajar ya. Mengajar itu seperti itu. Kalau pendidikan yang buku yang khususnya berisi dengan pendidikan itu semuanya ditujukan kepada orang tua dan murid. Orang tua dan guru. Dan tentunya orang tua itu karena di sekolah itu dengan orang tua itu lebih banyak, apalagi golden age itu dari kecil itu bersama orang tua. Memang benar orang tua memang lebih ini sebenarnya, cuman bukan berarti guru itu tidak ini, justru guru juga menanamkan seperti itu, jadi menancapkan melempar sauhnya gitu sebagai jangkarnya gitu. Jadi orang tua itu sebenarnya tinggal melanjutkan seperti itu. Makanya sekolah yang bagus itu kan biasanya dikumpulkan dulu, menyampaikan persepsi antara sekolah dan orang tua.
Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, saya Oke, setuju saya lebih dengan tepatnya tadi Pak Lani bilang bahwa keluarga adalah madrasah utama ya. Intinya ke sana ya Pak Lani ya. Oke. Terima kasih Pak Holis. Kita kasih applause buat Pak Holis atas pemaparannya. Terima kasih. Nah, dapat saya simpulkan dari tema webinar malam ini nih Bapak Ibu, bahwa kita sebagai seorang guru hebat itu jangan melihat anak itu dilihat dari hasilnya, tapi prosesnya lah yang harus kita tekankan sekali lagi, terutama memang itu sudah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, kita harus memahami kodrat anak dan kodrat zamannya juga. Oke, sekian webinar kita malam hari ini. Saya tutup dengan baca pantun ya Bapak Ibu ya. Boleh? Izin saya baca pantun dulu. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat dan salam bahagia. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya kita foto bareng dulu ya Pak. Foto bareng dulu boleh juga. Saya boleh pantun juga nggak Bu Yanti? Oh ya, nggak boleh masalah. pantun juga nggak? Ya, oke. Cuci Kita tangan foto sampai ya, bersih. Bapak Ibu, mangga. Daftar hadir Cuci silakan tangan Bapak sampai Ibu bersih, buka di cuci dan GC terima Banten. Atau di kolom chat sudah di-share sama Pak Kornel ya, Pak. Terima kasih. Oke. Kita foto bareng dulu Bapak Ibu. Keluarkan senyuman hangat, senyuman malam. Biar tambah semangat. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mana senyuman malam, Bu? Lanjut. Gaya bebas boleh. Oke, senyuman malamnya dan gaya bebasnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, keren nih sarangnya Pak Kornel nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya malam ini gabung di acara persegi atau pertemuan pertemuan rutin setiap hari Selasa ya yang ke-40. Terima kasih juga Pak narasumber Pak Holis. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kalau ingin berbagi silahkan ya. Kita wadah-wadahnya di GCE Banten. Jangan ragu-ragu ya. Kita siap memfasilitasi kalau ada yang mau berbagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Nanti Bapak. sertifikatnya dikirim lewat email ya. Terima kasih Bu Yanti, Pak Holis, Ya, terima Kornel, kasih semuanya. Dudi, Kapten Dudi.